Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai pakaian yang bagus. Saya mempunyai pakaian yang membuat saya terlalu pede atau membuat saya semakin gagah dengan pakaian yang mentereng seperti ini, dengan pakaian yang tidak biasanya, dan juga penampilan yang wah, penampilan seperti orang yang meyakinkan. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau kita semuanya sungguh-sungguh meyakinkan, kita tidak apa-apa. Kita merasa diri terbantu, kita merasa diri percaya diri. Tetapi kalau ketahuan ternyata baju ini pinjaman, bukan milik saya sendiri. Kacamata ini juga pinjaman, bukan kacamata sendiri. Maka artinya PD kita langsung runtuh, hancur semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, suatu saat saya berkunjung di salah satu keluarga. Ya, keluarga itu keluarga sederhana. Ya, sebetulnya tidak miskin-miskin amat, tetapi keluarga yang menengah. Dan kelihatannya saya dari sepintas orangnya sering senang bergaya. Bapak itu, bapak yang saya kunjungi. Dia memakai pakaian yang bagus untuk menyambut saya. Dengan segala kepunyaannya itu seakan-akan mau ditunjukkan. Suatu saat anaknya yang kecil itu ternyata nyeletuk. Bapak kok nganggo klambine om to? Bapak kok nyilih klambine om to? Kok bapak pinjam bajunya om? Itu bukan bajunya bapak tapi bajunya om. Maka bapak itu langsung malu di hadapan saya. Dan anak itu langsung dikatakan, shh, sana bu ke belakang, dibantu ibu. Langsung anak itu pun ke belakang. Tetapi anak itu selalu ngotot bahwa itu bukan baju bapak, tetapi bajunya om. Artinya bajunya pamannya dari dia atau adiknya dari bapak itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, rupanya kadang-kadang kebenaran itu membuat kita malu. Kebenaran itu membuat kita ditelanjangi. Dan kebenaran itu menjadi kesempatan bagi kita untuk berubah. Mau bergaya seperti itu di bawah pinjaman-pinjaman, atau mau bergaya dengan kesederhanaan, tetapi itu semua milik sendiri, kerja keras sendiri. Maka anak kecil tadi bicara tentang kebenaran yang menampar bapaknya karena bajunya yang dipakai adalah pinjaman, meminjam adiknya, sehingga dia yang mau bergaya menyambut saya akhirnya tidak jadi bergaya karena malu. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang roh kebenaran. Maka Yesus mengatakan untuk Injil hari ini Injilnya masih amanat perpisahan Yesus di dalam malam perjamuan terakhir. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada semua kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh kebenaran. Ada bermacam-macam roh kalau kita nanti sudah memasuki novena Pentakosta. Salah satunya roh kebenaran. Ada roh penghibur. Dan kita semua nanti akan mohon supaya roh itu sungguh-sungguh meresap, masuk
manjing acur-acer di dalam tubuh kita supaya kita semakin bijaksana, semakin berani mengungkap kebenaran seperti anak kecil tadi, walaupun itu akibatnya membuat malu kita sendiri atau membuat malu orang-orang yang dekat dengan kita. Saya sering ketawa ketika banyak orang pamer, tetapi tiba-tiba ada orang yang menohok dengan ungkapannya. Orang sering pamer, entah itu pamer kesedihannya, entah itu pamer cintanya yang baru jatuh cinta, entah itu pamer kesuksesannya dengan harta benda. Tetapi hati-hati di media sosial. Kalau Anda pamer, artinya Anda siap untuk diketahui kepribadian sekaligus kenyataan diri Anda. Ada seorang yang berhutang kepada orang lain. Kemudian dia tidak mau mencicil atau membayar utangnya itu. Bahkan untuk angsuran pun dia tidak mau. Kalau ditemui dia sembunyi. Nanti bahkan dia pinjam lagi. Tetapi kemudian suatu saat di Facebooknya, di medsosnya, di IG-nya juga dia mengupload bahwa dia membeli mobil baru, walaupun mobilnya LCGC, mobil yang mobil yang sedikit murah-murah, tetapi kan tetap baru, dan dia diupload dengan bangganya. Dia lupa bahwa dia punya pinjaman dan belum dikembalikan. Maka ketika keluarga dari orang yang dipinjami, yang punya piutang terhadap dia, membaca dan berteman dari Facebook itu, dia langsung komentar, "Utangnya dikembalikan dulu, Tante." Setelah itu tidak begitu lama, akhirnya di take down foto mobil barunya karena dia malu, ketahuan ada kebenaran yang mengkritik hatinya, dan kemudian dia malu, kemudian foto mobil baru yang tujuannya ingin bergaya, ingin menunjukkan saya berhasil membeli mobil, tetapi lupa untuk membayar utang dari sahabatnya, atau mungkin sekarang menjadi musuhnya, karena kalau ditagih utangnya selalu sembunyi, menghindar, mengatakan entar, besok, dan akhirnya apa? Tidak pernah membayar. Tetapi bisa pergi ke sana kemari, mengupload makan di restoran, mengupload memberi mobil baru, dan semuanya menjadi terbuka, ditelanjangi. Tetapi kalau orangnya nggak tahu malu, ya ditelanjangi pun malah bangga. Nah, saudara-saudari yang terkasih, roh kebenaran ini yang kadang menggelitik hati kita. Apakah kita sudah mengungkapkan seluruh hidup kita, penghayatan kita dengan kebenaran, dengan dicurahi atau diinspirasi oleh roh kebenaran itu? Atau kita masih tetap mempunyai bayang-bayang dalam hidup kita, ingin kita tutupi, ingin kita tonjolkan sisi baiknya, dan sisi jeleknya kita coba selimuti supaya orang-orang tidak melihat kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, semoga makin hari kita makin diterangi dengan roh kebenaran, roh yang membuat kita berpenampilan apa adanya, menghayati hidup apa adanya, tidak dibuat-buat, dan itu akan membuat kita mengungkapkan kebenaran di dalam iman dan perjuangan hidup kita sehari-hari. Salam Kabir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.